Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Andini Indira Dewi dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan NIM F1C1200024. Jadi, pada video ini saya akan membahas beberapa poin terkait dengan materi usaha dan energi. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut. Jadi, yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi juga biasa disebut sebagai tenaga. Sifat energi yang paling fundamental adalah kekal. Mengapa? Karena terdapat hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi bentuk-bentuk energi ini juga sangat beragam, seperti energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi gelombang, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan masih banyak bentuk-bentuk energi lainnya. Nah, ada satu lagi bentuk energi yang akan kita fokuskan pada bahasan kali ini, yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu objek atau benda karena kedudukan dan gerakannya. Nah, rumus umum dari energi mekanik adalah EM sama dengan EP ditambah EK. Apa itu EP dan apa itu EK? EP adalah singkatan dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek atau benda karena kedudukannya. Rumus umumnya M dikali G dikali H. M sebagai massa, G gravitasi, dan H adalah tinggi atau kedudukan benda. Lalu ada EK. EK adalah singkatan dari energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu objek karena geraknya. Jadi, energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, rumus umumnya adalah EK sama dengan setengah MV dikuadratkan. Jadi, setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda yang dikuadratkan. Jadi, objek yang diam tidaklah memiliki energi kinetik karena jelas disebutkan pada poin sebelumnya bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi, benda yang diam tidaklah memiliki energi kinetik. Jadi yang dimaksud dengan kerja adalah energi yang ditransfer dari atau menuju suatu objek akibat gaya yang bekerja pada objek tersebut. Kerja biasanya juga disebut sebagai usaha yang dilambangkan dengan huruf W besar atau singkatan dari work. Nah, jika sesuatu atau seseorang mendorong meja yang besar tetapi meja tetap diam, kegiatan yang dilakukan oleh pendorong itu tetaplah termasuk ke dalam usaha atau kerja. Mengapa? Karena meskipun benda diam, pendorong tadi sudah mentransfer energinya kepada objek, yaitu meja besar. Namun mungkin energi yang ditransfer belum cukup besar untuk menggerakkan meja. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini diketahui. Di soal, sebuah kotak dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, berarti H sama dengan 5 meter. Jika energi yang dikeluarkan ketika menyentuh tanah adalah 200 Joule, berapa gaya berat kotak? Nah, energi yang dikeluarkan ketika menyentuh tanah adalah 200 Joule. Bisa dipastikan kalau ini adalah energi kinetik. Kita tulis energi kinetik final ya. Nah, kenapa ini bisa dipastikan adalah energi kinetik? Karena energi kinetik ini adalah energi yang ada karena gerakan suatu objek. Nah, jadi tadi sebuah kotak
dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Nah, ketika di ketinggian ini nilai EK itu masih 0 karena kotaknya belum bergerak. Tapi ketika dia sudah di bawah, dia memiliki nilai energi kinetiknya. Kebalikannya, kalau sama energi potensial ketika dia masih di kedudukan 5 meter, dia itu punya nilai. Tetapi ketika dia sudah berada di tanah, nilainya jadi 0 karena kan kedudukannya udah nggak ada, dia udah 0 gitu. Jadi ini yang ditanya gaya berat kotak. Gaya berat itu rumusnya W ya. Rumusnya W. W itu rumusnya M massa dikali gravitasi. Enggak ini ya, enggak rapi. W itu massa dikali gravitasi. Maaf ya kalau enggak rapi. Nah, jadi ya kita jawab ya. Berarti di sini kita mau mencari gaya berat kotak, tapi kita nggak punya nilai massanya itu berapa. Nah, tapi di sini kita punya energi kinetik dan ada juga H atau kedudukan ketinggian. Berarti di sini kita bisa menggunakan EP dan EK. Berarti kita bisa menggunakan rumus hukum kekekalan energi massa. Hukum kekekalan energi ini EM awal, kita tulisnya EM 0 sama dengan EM final. EMV ini kita tulis. Nah, rumus EM itu EK ditambah EP. Sama dengan EKF tambah. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi. Tadi kan sudah saya bilang kalau misalnya energi kinetik itu waktu dia masih di atas nilainya adalah 0. Jadi ini kita bisa kita coret ya, nggak usah diikut sertakan 0 karena nanti juga nilainya kan tetap sama aja. Terus kalau sudah di tanah itu EP-nya yang 0. Nah, berarti kita tinggal mencari EP awal dan EK akhir udah diketahui. Nah, lalu di sini untuk mencari EP rumusnya itu rumus mencari EP adalah M kali G kali H sama dengan EKF-nya, EK finalnya udah diketahui 200. Jadi kita tinggal mencari M. G itu nilainya ini ya. G itu gravitasi. Gravitasi itu udah ada tetapannya, nilainya 10 meter per second persegi. Oke, berarti M massanya belum diketahui ya, kita mau mencari massa, lalu dikali 10, dikali kedudukannya 5, tadi 5 meter, sama dengan 200 Joule. Nah, lalu M sama dengan 10 dikali 5 itu 50, lalu karena dia awalnya, dia kan gini, 50 ya. Lalu 200. Kita mau cari M-nya. Berarti 50 itu pindah ruas ke sebelah kanan, dia jadi dibagi. M sama dengan 200 dibagi 50. M sama dengan 4. Masanya kita udah tahu nih. Masanya adalah 4 kg. Tulis deh kilogramnya. Kilogram. Masanya 4 kg. Lalu kita disuruh mencari gaya berat.
kita disuruh mencari gaya beratnya. Kita lanjut. W sama dengan M dikali G. Ini langsung aja dimasukin nilainya. 4 dikali G-nya 10. Berarti nilai W sama dengan 40. Karena dia gaya, satuannya Newton. Karena dia gaya, satuannya Newton. Baik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebuah meja didorong Alia ke kanan dengan gaya 25 Newton. Dan Detra mendorong meja yang sama ke kiri dengan gaya 10 Newton. Berapa besar usaha yang dilakukan Alia dan Detra jika meja tersebut berpindah sejauh 15 meter ke kanan? Nah, jadi ini meja ya. Ini meja, lalu Alia mendorong mejanya ke kanan. Maaf ya, gambarnya jelek. Ke kanan sebesar dengan gaya sebesar 25 Newton. Lalu Detra mendorong mejanya ke kiri dengan gaya sebesar 10 Newton. Lalu mejanya ternyata berpindah ke sebelah kanan. Kenapa nggak dari tadi? 15 meter. Lalu yang ditanya adalah usaha. Usaha itu simbolnya W. Rumusnya W sama dengan F dikali S. Nah, di sini ada dua buah gaya yang bekerja. Nah, dan arahnya itu berlawanan. Jadi di sini kita pakainya W sama dengan delta V. Delta V itu berarti V yang pertama dikurang V yang kedua. Kita di sini misalin si Alia V1 ya. Lalu Adetra itu V yang kedua. Nah, karena ada dua buah gaya yang bekerja dan berlawanan arah, berarti kita tentuin salah satunya itu positif. Nah, saya menentukan kalau yang positif itu yang ke arah kanan, yang didorong sama Alia. Berarti Adetra ini nilainya negatif. Karena dia ke sebelah kiri, baru dikalikan dengan S. Nah, W sama dengan, ini kita tinggal substitusiin. V1-nya 25 Newton, dikurang sama V2-nya 10 Newton. Lalu perpindahannya S ke kanan 15 ya. Lalu tinggal kita jumlahin. 25 Newton dikurang 10 Newton adalah 15 Newton dikali sama 15. 15 dikali 15 hasilnya adalah 225 Joule. Karena ini usaha. W di sini adalah usaha. Nah, jadi begitulah penjelasannya. Kurang ini. Baiklah, sekian video pembahasan tentang beberapa poin materi usaha dan energi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam isi dan penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.